order 1000 order dari kemarin ya. Hari ini mulai, kemarin harus dapat order. Nah, hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai branding and marketing. Sebelum saya mulai, saya mau tanya sama teman-teman. Siapa yang malam ini kepengen salesnya bulan depan naik 10 kali lipat? Atau siapa yang pengen sales revenue-nya, pendapatannya, penjualannya tahun depan naik 20 kali lipat? Saya pengen tahu siapa yang kepengen salesnya naik segitu, ya. Saya pengen tahu. Kalau yang enggak, berarti mungkin pengennya lebih dikit dari itu. Oke lah ya, tapi saya yakin teman-teman pasti semua teman-teman yang optimis, pengusaha yang optimis, saya pengen tahu siapa yang hari ini pengen banget salesnya naik 10 sampai 20 kali lipat. Mungkin apa enggak? Hari ini insya Allah kita bisa membuat itu jadi mungkin. Kita kedatangan 2 pembicara hebat. Kita bakal belajar mengenai branding and marketing. Sebentar dulu, kalau ngomongin branding and marketing, kira-kira branding dulu apa marketing dulu ya? Kira-kira, saya mau tanya dulu sama teman-teman, ayo, apakah branding dulu atau marketing dulu? Siapa yang bisa jawab? Ya, branding dulu atau marketing dulu? Wah, semua ini rata-rata jawabnya branding dulu, branding dulu, branding dulu. Ada yang bersamaan, akur ya, akur branding sama marketing akur nih, ya. Branding dulu, waduh, Mas Muhammad Irfan profit dulu. Ini pasti udah dicuci otaknya sama Coach Yuzak semalam ya. Pokoknya cuan dulu, mau branding dulu kek, mau marketing dulu, pokoknya profit dulu. Ada yang jawab modal dulu. Tapi nggak nyambung sama pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu branding dulu atau marketing dulu, ya. Ada yang branding lah gitu. Wah, Eman Suparman, branding lah gitu. Tapi Ayu Winda bilang marketing. Hari ini kita bakal kupas tuntas, kita bakal belajar lebih banyak lagi. Mudah-mudahan setelah malam ini teman-teman bisa langsung sebelum tidur sudah kebayang, oke, saya harus nyiapin strategi branding seperti apa, marketing seperti apa, supaya sales saya bisa berkali-kali lipat. Oke, kita panggil pembicara kita malam hari ini. Yang pertama ada Mas Samipul. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa Suara kabar? saya terdengar jelas? Jelas banget. Jelas banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak Mu. Masya Allah. Ini saya jarang-jarang lihat ini Mas Ipul pakai topi. Apa gara-gara pembicara kita yang kedua Mas Deriansyah dari Kasih Solusi selalu pakai topi juga? Enggak kan? Bukan untuk enggak kan? Atau ini menunjukkan akurnya berbranding sama marketing? Nanti kelihatan perseteruannya Oke. dengan marketing. Oke. Kita kedatangan 2 pembicara hebat teman-teman. Malam ini pembicara pertama kita ada Samipul. Lalu yang kedua nanti pembicara kita ada Deriansyah dari Kasih Solusi yang juga akan membahas kupas tuntas mukanya gimana caranya dari nol sampai bisa bisnis, bisa dapat revenue yang luar biasa. Dan kalau pengen belajar gimana caranya kasih solusi dari 0 follower sampai ke ratusan ribu follower dalam waktu yang relatif singkat, malam ini kita bisa ngobrol juga sama Mas Dery. Tapi malam ini akan dibuka pertama sama Mas Ipul. Silakan Mas Ipul, kita akan bahas apa Mas Ipul malam ini Mas Ipul? Oke, jadi topiknya menarik. Jadi awal-awal sudah diprovokasi dulu sama Pak Mu. Marketing dulu atau branding dulu gitu ya. Iya. Nah ini sebenarnya pernah kita bahas juga nih bareng Dr. Indrawan di channel beliau. Kita bahas khusus di Business Hack 101. Nah malam ini kita pertajam lagi karena situasinya udah berubah Pak Mu. Ada beberapa pengusaha ya, karena kebetulan kita di UMKM itu jadi curhatannya para pebisnis UMKM gitu Pak Mu ya. Jadi di situasi seperti ini itu memang banyak pengusaha yang mengeluhkan penurunan omset yang luar biasa. Oke, banyak yang ngeluh ya. Iya. Coba Iya, saya di mau sini tanya. dulu. Iya, Di pengen kolom ngerti chat, ada nggak pengen yang tahu. omsetnya turun? Iya. Ada. Siapa ada yang nggak omsetnya 2 turun? bulan ini khususnya ya? Siapa yang Iya, 2 bulan 2 ini bulan ngerasa penjualannya Banyak yang drop? teriak kenceng tuh Iya. kamu. Ada yang sayanya huruf gede gitu, saya gitu ya. Ada yang saya Gue gitu. Saya software house, alhamdulillah
Atau mungkin ada nggak yang sebaliknya? Ada nggak yang alhamdulillah ya? revenue saya 2 bulan ini Masya justru Allah, naik. ada yang sampai Wah, bangkrut banget Alhusa ya. ini alhamdulillah naik. Ada yang Turun naik bebas sampai 40%. 40%. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Aku belum mulai usaha. Barisa jangan khawatir. Malam ini kita belajar bareng-bareng. Yang belum jadi pengusaha, insya Allah semangatnya, belajarnya, ilmunya malam ini bisa membantu teman-teman yang belum mulai usaha, bisa memulai usaha insya Allah. Oke, Ya. so Mas Ipul hari ini ada materi. Ada. Nanti kita Ada materi. Oke, nanti Mas Ipul akan bicara. Saya izin kalau di tengah-tengah nanti saya sambil interupsi supaya bisa sambil diskusi. Dengan lalu teman-teman yang mendengarkan Mas Ipul malam ini silahkan kalau punya pertanyaan langsung masukin di kolom Q&A. Ya, jadi saya akan baca Q&A supaya lebih mudah. Nanti di kolom Q&A saya akan bacakan pertanyaan yang relevan dengan topik malam ini di sesi akhir. Jadi nanti Mas Ipul, lalu Mas Deriansyah, dan terakhir kita akan diskusi. 1 atau 2 peserta nanti akan saya invite untuk ngobrol langsung, tanya langsung supaya curhatnya plong. Gitu ya. Oke, Mas Ipul, silakan kita mulai. Ini kalau ngomongin marketing, biasanya 2 jam nggak selesai. Biasanya. 20 menit. Biasanya. Ini soalnya urusan cuan ya. Oke, silakan Mas Ipul dimulai. Siap. Terima kasih Pak Mu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ini ya bareng lagi, kumpul lagi. Ini acara rutin yang luar biasa yang diinisiasi oleh Zahir, bekerja sama dengan Kasih Solusi, ilmu keuangan, ada Tia, Teknik Asia, dan ada Eva Pora juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu elemen. Kalau teman-teman mau versi lengkap gitu, ikutin Zahir mulai dari awal sampai akhir. Dan ini adalah salah satu elemen dari bikin bisnis yang sustain. Itu jangan sampai hilang salah satu pilarnya. Jadi tiap hari pilarnya kita bahas. Kemarin kita bahas finance, sekarang kita bahas marketing. Nah, pertama saya ingin meluruskan dulu teman-teman. Mas Irham atau teman-teman di studio mungkin bisa bantu ini, aku boleh share sesuatu. Oh, masih belum bisa share ya? Iya, belum bisa share. Siap, izin sejenak ya Mas Hamipul. Ya. Mas Irham lagi beli iPhone 14 ya buat dibagi-bagi. Oh, Masya Allah. Amin. Ya, teman-teman boleh loh ya. Iya. Nge-share, bikin story tentang malam ini. Nah, biar peluang dapetin iPhone-nya makin gede ya gitu ya. Yes, dan yang paling penting notes-nya insya Allah jadi amal jariah, karena nanti yang belajar juga banyak dari catatan teman-teman, dan kita sendiri yang belajar kalau nyatet atau bikin notes insya Allah masuknya lebih banyak gitu Mas Ipul ya. Iya. Gimana sih Pul, udah bisa share? Belum bisa. Masih ada proses sejenak, izin. Coba. Ya. Oke, sambil nunggu ini Pak Mu. Jadi sebenarnya di sini saya ingin meluruskan dulu. Itu memang ada 2 kubu sih. Kalau dibilang ilmu marketing branding itu ada 2 kubu. Kalau yang saya amati itu 2 kubu akademisi yang paling populer itu alirannya Kotler. Philip Kotler itu kan bapaknya marketing banget kan ya. Ya. Terus ada alirannya Profesor Kevin Lynn Keller. Ini bapaknya branding banget ya. Kalau yang 2 yang cukup populer itu. Tapi kita harus menghormati masing-masing disiplin ilmu. Jadi kalau misalnya orang marketing pasti akan mengklaim, biasanya sih akan mengklaim marketing itu duluan, ya kayak ayam sama telur gitu ya. Marketing itu duluan. Tapi di satu sisi si Kevin Lynn Keller bilang branding itu the heart of the marketing. Branding itu jantungnya marketing. Ibarat orang kalau nggak ada jantung mati, jadi nggak mungkin kamu ada kalau nggak ada branding. Nah, ini 2 hal yang sama-sama pendapat para pakar ya, kelasnya profesor gitu. Nah, kalau kita gimana? Kalau kita coba pelajari dari perspektif masing-masing dulu. Nah, di sini saya akan share dari perspektif saya. Bagaimana sih sebenarnya kita memposisikan marketing? Karena saya mengamati ada satu istilahnya gini ya, satu perspektif yang mengkerdilkan marketing. Hanya berpikir bahwa marketing itu sebagai
Yes, baik. Pak Muhammad Ismail sambil menantikan Mas Ipul melanjutkan, sudah kami jadikan co-host dan bisa Udah ya? share screen. Oke. Mas Ipul udah bisa share screen? Siap, disilakan. Sudah bisa share screen. Teman-teman udah bisa lihat ya screen saya ya. Halo? Exponential Ya. growth with inbound marketing. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang inbound marketing flywheel, saya akan garis bawahi dulu sebenarnya ilmu marketing itu apa sih? Saya paling seneng, dan ini kebetulan cocok dengan Coach Dr. Indrawan Nugroho karena kita pernah bahas di channel beliaunya 20 video gitu ya. Ini satu statement dari Bapak manajemen dunia, Peter Drucker. Beliau pernah bilang, two most essential thing in business itu hanya ada dua elemen. aku. Satu adalah marketing, kedua adalah orang branding langsung protes tuh, mana brandingnya, mana sellingnya gitu. Cuma marketing aja yang disebut gitu sama si Peter Drucker. Maksudnya, Mbak. Makanya sebenarnya marketing itu jangan hanya dikerdilkan sebagai asosiasi atau kata pengganti untuk promosi, advertising, iklan. Biasanya orang menyudutkan marketing itu identik dengan itu. Atau bagaimana mendatangkan leads. Kalau dalam ilmu funnel kan kayak gitu ya. Bagaimana mendatangkan leads. Termasuk dalam flywheel itu sebenarnya kepalanya funnel aja. Pikiranku Dia sudah circular. double gigi. Itu cuma mendatangkan leads. Bagaimana kita bikin promosi. Padahal Yang kau tak marketing itu rekam lebih sini. luas dari itu. Makanya ketika kita ngomong marketing, kita harus punya satu perspektif yang holistik, yang menyeluruh. Nah, kita ngomongin eksponensial nih. Kita ngomongin bisnis secara keseluruhan dulu. Saya tanya Pak Muni, kira-kira nih, bisnis ini lebih mendekati yang garis lurus dari mulai fase launch, build, grow, jadi mulai dari di launching, dibangun, bertumbuh, itu lebih mirip garis abu-abu atau lebih mirip garis yang biru, Pak? Saya bilang lebih mirip garis yang biru ya. Lebih mirip garis yang biru ya. Yes. Kenapa Pak? Dia nggak selalu linier ya. Kadang melambat. Di bawah itu kan launch to build-nya itu belum tentu linier. Proses launching sampai ke build itu masih ada iterasi, belum tentu produknya market fit, dan seterusnya. Ya, setuju banget sama Pak Mu. Jadi memang kondisi real bisnis itu seperti itu, teman-teman. Tetapi lebih realnya adalah garis birunya itu tidak semua di atas garis sumbu X. Lebih banyak, kadang ketika kita sebelum fase grow, 90% mati di situ. Banyak startup, mungkin kalau startup yang tersisa sekarang, 10% aja udah bagus. 90% sisanya mati. Jadi mereka nggak sampai grow, launching, build, tapi mati. Jadi nggak sampai take up, kubur, mati. Nah, ini yang harus kita pelajari di sini, teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan serupa. Karena garis abu-abu ini hanya Fata Morgana nih, nggak ada ceritanya bisnis kayak gini, nggak ada. Meskipun di sini digawarkan ya, bisnis kayak gini itu kalau misalnya dia benar-benar sudah pada posisi mature, sudah melewati product market fit, sebelum dia mencapai saturasi berikutnya, dia bisa kayak gitu. Misalnya, aku mau nambah, misalnya kita ada demand nih. Saat ini saya bisa melayani dengan 100 ton beras per bulan. Misalnya karena kebetulan kan kita lagi bisnis beras. 100 ton beras per bulan. Ketika ada suntikan dana, ada investment, nambah mesin baru, RMU baru, karena ada demand baru, kita bisa melayani 200 ton sebulan. Itu bisa kalau kondisinya ideal seperti itu. Tetapi this is impossible. Bener-bener gak mungkin kalau teman-teman masih pada fase launch, build. Itu bener-bener tidak mungkin. Nah, saya kasih statistik dan sampai sekarang masih relevan. Top 12 reason why startup fail. Dan jangan-jangan bisnis kita bisa masuk, amit-amit lah ya, bisa ada di golongan ini gitu.
12 alasan kenapa bisnis-bisnis itu berguguran. Alasan pertamanya adalah no market need. Jadi bayangin ya, startup dibangun, sebuah bisnis dibangun, dia dapat awalnya sih kelihatan menjanjikan gitu ya. Tapi habis itu digeber, sampai diinjek duit, tapi dalam perjalanannya dia mati. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan pasar di sana. Dan ini adalah menjadi sebab nomor satu. Permasalahannya adalah tidak semua pebisnis tahu yang mereka kerjakan ini benar-benar dibutuhkan pasar atau tidak. Karena bisa jadi mereka berangkatnya bukan dari riset market yang kuat. Nah ini ya, saya garis bawahi di sini. Riset market yang kuat. Sebenarnya marketing itu sebenarnya sudah di-launch sebelum kita create solution. Sebelum kita create bisnis. Yang ada di pikiran orang adalah mereka biasanya bikin produk dulu, mereka hanya sekedarnya aja. Ini kayaknya di sini jarang ya orang bikin, orang jual nasi goreng. Kita bikin nasi goreng yuk. Biasanya berdasarkan itu aja, berdasarkan feeling aja. Atau mungkin ya, di sana yang jualan geprek pada laku semua ya. Ayo kita bikin geprek yuk. Hanya berdasarkan sesimpel itu aja. Tetapi tidak berdasarkan real market research, tidak berdasarkan ukuran yang benar, berapa sih sebenarnya penduduk di sana, berapa penduduk yang memang makan di luar, berapa penduduk yang memang menyukai menu nasi goreng, berapa kompetitor kita, baik kompetitor nasi goreng yang sama, ataupun kompetitor substitusi food yang lain. Misal, bakso, soto, dan lain-lain. Apakah kita sudah memperhitungkan itu semua? Nah, kadang kondisi pasar sudah jenuh, kita tetap masuk ke sana. Sama seperti kayak misalnya kita mau masuk parkiran mall di weekend, di situ sudah penuh mobilnya, dan kita tetap masuk berharap nanti kan ada yang keluar. Kita berharap ada slot parkir di situ hanya gara-gara kita berharap ada slot kosong di sana. Ini benar-benar bunuh diri kalau menurut saya. Makanya, if you want to think about marketing secara holistik, ingin berpikir marketing secara holistik, kita harus tahu fungsinya marketing itu seperti apa. Nah, sebab yang kedua, run out of cash atau kehabisan cash, itu rata-rata karena mereka kehabisan nafas ketika nge-push produk. Sama seperti kayak misalnya gini ya, zamannya awal Gojek bakar duit, OVO bakar duit, Grab bakar duit, itu akhirnya hanya memunculkan sedikit winner di market. Kelihatan kan yang dominan ya, paling Gojek, Grab kalau untuk transportasi gitu ya. Paling sekarang yang muncul berikutnya Maxim, itu meskipun dia kuncrit banget dibandingkan dengan dua itu. Nah, selebihnya kalau aturan di dunia bisnis biasanya winner takes all. Kecuali kalau memang slot marketnya itu terbuka lebar, tapi kalau memang itu sangat terbatas, biasanya winner takes all. Nah, teman-teman harus hati-hati di sana. Selebihnya kayak not the right team, get out compete dan lain-lain, itu sebenarnya gini ya. Itu bisa tertutupi apabila kita memang benar dari awal. Benar dari awal. Ada satu statistik yang menarik juga. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan di awal ya. Kalau tadi kurva eksponensial dibandingkan dengan kurva garis lurus. Tetapi kenyataannya adalah proses membangun bisnis itu lebih banyak seperti kurva yang ini. Ada proses hidup dan matinya. Nah, kalau di sini kan dia menyebutnya sebagai death valley atau lembah kematian. Jadi, awal bisnis ide, awal kita punya ide untuk bikin bisnisnya kita antusiasnya luar biasa. Seolah-olah super optimis, Bang. Hari ini bikin besok cuan gitu ya. Seolah-olah dari ide langsung cuan gitu. Setelah ide itu benar-benar direalisasi, diujikan ke market, ternyata market mau si produknya, tetapi nggak mau bayar. Ada juga yang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi karena biaya produksi kita kemahalan, mereka nggak mau. Pada proses product development,
ini masih fase awal ya. Product development itu nggak bisa yang ceritanya sekali bikin produk jebret jadi, itu nggak bisa. Kadang kita harus ngujiin, kita nggak hanya ngomongin masalah teknologi ya. Kebetulan aku running di teknologi. Biaya itu kesedot untuk product development itu luar biasa. Nilainya udah di atas 2 miliar meskipun itu bisnis yang kecil gitu ya. Tapi permasalahannya adalah apa 2 miliar yang kita keluarkan itu sia-sia atau enggak? Kalau memang itu prospeknya benar-benar arah yang benar gitu ya, kita katakanlah gini, ada di tol, saya mau ke Bogor, udah ada di tol Jagorawi gitu, bisa jadi slow, tapi arahnya udah benar gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau kita berada di arah yang salah, maunya ke Bogor tapi ambil tol ke arah Serpong atau mungkin ambil tol ke arah bandara, ini yang parah di situ. Meskipun kita udah keluar duit bensin dan lain-lain, tapi nggak akan ketemu dengan yang namanya nanti gerbang tolnya itu namanya product market fit. Marketing itu sebenarnya baru akan kita gelontorkan gede-gedean ketika ketemu yang namanya product market fit. Karena disitulah kita pada scale-nya. Nah di sini, kalau fase expansion-nya, jadi business development, terus commercialization, first generation product itu sebenarnya hanya untuk menguji apakah market mau membayar dari value yang kita bikin. Kita sudah capek-capek bikin produk, market mau nggak? Gitu. Nah, kalau itu sudah kebentuk dan market mau ngebayar itu, nah ini tanda-tanda cerah nih, tanda-tanda bisa di scale up. Tetapi sebelum itu jangan sembrono, jangan istilahnya gini, jangan buang-buang duit marketing secara sia-sia. Makanya si Eric Rice ini punya satu konsep yang namanya lean. Lean itu ringan. Gagal nggak apa-apa. Teman-teman, salah arah nggak apa-apa, tapi jangan langsung ngegas. Cepet benahi, bikin produk baru, cek lagi ke market, cocok nggak? Secara harga cocok nggak? Kalau memang oke, cobakan lagi ke market yang lebih luas. Biaya marketing itu sebenarnya lebih banyak kesedot di situ. Ketika ini sudah beres, product development sudah beres, product market fit sudah oke, baru kita gas trap, running ads, promotion, influencer, dan lain-lain, itu oke. Nah, sebelum itu, kita harus memastikan apakah kita menemukan problem yang tepat atau tidak. Karena kalau problemnya aja sudah salah, otomatis produk yang kita bikin sudah pasti salah. Nah itu teman-teman harus ini ya, aware itu, sadar itu. Jadi marketing itu bukan hanya sekedar iklan, promosi ketika produknya sudah jadi. Proses kita memutuskan bisnis apa, bikin produk seperti apa, itu butuh marketing, butuh market research. Karena kalau kita salah dari awal, ya udah salah. Nah, untuk mempertegas ini, aku akan share ini ya, salah satu risetnya Bill Gross. Bill Gross ini punya, kalau teman-teman pernah nonton drakornya startup, itu dia punya sandbox, punya incubation gitu ya. Namanya Ideal Lab. Di samping incubationnya dia, selain dia bikin bisnis sendiri, dia juga mengamati bisnis-bisnis yang lain. Yang menjadi objek pengamatan dia itu seperti Airbnb, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Semuanya masuk di circle-nya si Bill Gross. Terus Bill Gross ini menemukan, ternyata yang menentukan sebuah bisnis itu sukses atau tidak, sebelum kita ngomongin marketing yang versi funnel atau flywheel, ngiklan atau organik, dan lain-lain, tapi kita harus paham dulu garis besarnya. 5 faktor penentu kesuksesan dari perusahaan-perusahaan itu, nomor 1 itu adalah timing. Waktu dia muncul itu pas atau enggak. Teman-teman percaya atau enggak? Jadi, alat pembayaran seperti GoPay itu sebenarnya sudah ada di tahun 2006.
Siapa yang mengawali? Telkomsel punya T-Cash. Kalau sekarang jadi Link Aja. Link Aja ikutan booming sekarang karena sudah teredukasi oleh GoPay, teredukasi oleh OVO, teredukasi oleh dompet digital yang lain. Tetapi mereka sebenarnya sudah ada pada saat itu. Dan tidak bisa diterima market. Karena apa? Timingnya salah. Trust market untuk produk-produk seperti itu nggak bisa. Timing ini benar-benar menjadi penentu. Makanya kalau kita ngomongin marketing itu sebenarnya perpaduan antara konten dengan konteks. Tidak cukup produk Anda yang benar, tetapi konteksnya pas atau tidak. Konteks ini erat hubungannya dengan timing. Coba kita berkaca dengan Zoom. Zoom ini awalnya sebelum pandemi dia itu bukan apa-apa. Tetapi ini case-nya Zoom. ketika pandemi booming, valuasinya Zoom itu mengalahkan dari 5 maskapai terbesar dunia kalau dia digabungkan. Bandingkan. Dia itu sebenarnya cuma software aja, kayak Zahir gitu ya, Pak Mu ya. Yes. Kayak Zahir, kebetulan dia bikin aplikasi untuk tatap muka seperti ini, dan sampai sekarang kita masih pakai Zoom. Dan dia valuasinya melesat luar biasa, gara-gara pandemi. Terus, apakah setelah pandemi pengguna Zoom habis? Sebagian stay, sebagian enggak. Artinya apa? Dia akan menemukan produk market fit-nya ketika kondisi berubah lagi. Kata kunci di sini adalah tidak ada produk market fit yang berlaku selamanya. Makanya teman-teman harus mengevaluasi dan memonitor bisnis teman-teman secara berkala. Banyak yang curhat ke saya, Pak Mo. Bisnis mereka yang di awal pandemi gagal. Simple, suaranya Tapi kayaknya di hilang. posisi sekarang, mereka bayar karyawan aja kesulitan. Cek. Halo? Ya, nah, ya. Masih hilang-hilang, Pak Mu? Udah. Boleh diulang, Mas Ipul, tadi teman-teman yang di awal COVID, yang revenue-nya lagi oke-nya, sekarang gimana? Halo? Yes. Kedengeran nggak? Kedengeran, teman-teman? Bisa tolong respon di chat, suara saya kedengeran. Aman. Oke, aman. Aman, oke. Iya, teman-teman harus super hati-hati dengan momentum ini, teman-teman. Time or momentum is everything. Jadi ada dua momentum sebenarnya. Momentum gede, kalau orang-orang ekonomi bilangnya ini makanannya ekonomi makro nih. Tapi kalau kita sebagai pebisnis biasanya ngeceknya pakai parameter PEST. Situasi politiknya gimana? Situasi ekonomi gimana? Resesi enggak gitu. Terus sosialnya gimana gitu. Teknologinya gimana, support atau enggak. Zoom, mungkin kalau ini meluncurnya 4 atau 5 tahun yang lalu, nggak akan booming juga meskipun ada pandemi di situ. Kenapa? Karena kecepatan datanya nggak support. Secara teknologi nggak support. Tetapi sekarang momennya dia benar-benar pas. Orang butuh, terus kemudian teknologi support. Kecepatan data sudah mengcover itu. Sudah pakai 4G minimal, Zoom bisa lancar. Mas Ipul, saya sambil diskusi nih ya, Iya. Mas Ipul tuh mengulang ada 2 kata kalau saya dengar dari tadi. Satu, produk market fit, yang kedua itu momentum, timing. Dan tadi produk market fit itu artinya dia kan tidak berlaku lama. Hari ini, tahun ini, bulan ini mungkin produk kita fit dengan kebutuhan market. Bisa jadi bulan depan enggak, bisa jadi tahun depan enggak. Ya kan? Buktinya tadi teman Mas Ipul ada yang mungkin bisnisnya ketika di awal pandemi, di tengah pandemi lu lagi hot-hotnya luar biasa. Begitu pandemi selesai, gone. Hilang. Ya. Pertanyaannya Mas Ipul, UKM ini waktunya nggak banyak, uangnya nggak banyak. Gimana caranya riset atau tools atau cara yang paling sederhana supaya kita bisa tahu, oh ini produknya market fit. Ini produknya seperti yang dibutuhkan market. Kadang-kadang bisa nggak kita bilang cuman karena tetangga, teman, kenalan, keluarga bilang, wah ini barangnya oke, ternyata dijual nggak laku. Makanya coba makanannya gimana, oh ini enak banget, begitu dijual nggak laku.
wah ini barangnya bagus banget, begitu jual, nggak laku. Gimana caranya, Mas Pul? Iya, oke, Pak Mu. Jadi satu-satunya yang bisa kita percaya adalah data yang kita punya sendiri, Pak Mu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya aplikasi gitu ya, sekarang enggak, yang versi paling simpel lah, teman-teman harus rutin ngontrol laporan keuangan teman-teman. Itu sebenarnya indikator yang paling sederhana, Pak Mu. Jadi nyambung sebenarnya antara materi semalam dengan yang sekarang. Kenapa? Itu satu-satunya alat untuk mengontrol. Jadi perkembangan sales kita itu satu-satunya alat atau indikator untuk mengontrol dengan cepat apakah kita fit atau tidak dengan market. Kalau produknya belum pernah dijual, gimana? Produknya belum pernah dijual. Saya baru mau mulai, punya produk baru, punya bisnis baru. Oke. Apa yang indikasi apa yang bisa saya pakai untuk menentukan ini produknya fit nih dengan market? Harus divalidasi, Pak. Harus divalidasi. Harus divalidasi maksudnya harus apa? Dijual. Oke. Kita tidak akan bisa mengukur sebuah produk ini fit atau tidak ketika dia belum dikonsumsi market, belum diambil market. Nggak akan pernah ukur. Kalau gitu, kalau tadi Mas Ipul bilang, kalau mau validasi, buru-buru deh coba jual supaya kita bisa lihat feedback dari market. Gitu kan? Nah, ya betul. Proses marketing itu sebaiknya kapan? Setelah kita tahu, oh ini produknya bisa diterima sama market. Ya. Oh harganya cocok, desainnya cocok, mungkin tempat pemasarannya cocok, segmen marketnya cocok. Kapan marketingnya itu dilakukan? Iya, tepat sekali pertanyaan Pakmu dengan slide berikutnya. Nyambung banget. Padahal saya nggak tahu slide-nya sebenarnya. Ya padahal kamu ya. Ini juga gak, belum saya share ke Pakmu juga kan ya. Oke. Soalnya saya penasaran juga jadinya. Jadi sebenarnya sih kapan marketing diperlukan? Pertama kita harus pahami teman-teman ya. Marketing itu sebenarnya adalah proses menciptakan demand. Marketing itu sebenarnya seperti itu kalau bahasa paling sederhananya. Karena kalau nggak ada demand, ya otomatis nanti salesnya nggak akan mungkin ada. Sebenarnya versi simpelnya sih seperti itu. Nah, demand sendiri itu akan muncul jika ada problem. Pertanyaannya adalah, are we solving the right problem? Apakah kita mensolusikan problem yang tepat atau tidak? Jadi fase pertama teman-teman harus melakukan problem validation. Nah, untuk problem validation teman-teman bisa menggunakan pendekatan lean, pendekatan startup. Caranya orang-orang startup itulah. Gimana caranya? Start small. Teman-teman bikin produk, teman-teman mau bikin nasi geprek lada hitam mungkin ya, bikin aja, tapi nggak usah bikin langsung serombongnya, bikin langsung banyak, enggak, start small dulu, bikin dulu, kalau bahasanya startup, bikin MVP-nya, bikin nasinya berapa porsi dulu lah, 10 dulu, terus kita harus punya siapa nih orang-orang yang punya problem ini. Kalau misalnya saya mau menyasar, aku mau nyasar karyawan, aku mau nyasar ibu-ibu rumah tangga gitu yang malas masak, atau aku mau bikin warung gitu. Kalau bikin warung jangan dulu, karena kan teman-teman masih mau ngetes dulu kan. Proses menemukan apakah audiens teman-teman cocok dengan produk Anda itu adalah proses pencarian produk market fit fase awal, karena kita harus problem validation dulu Pak Mu. Nah, habis problem validation, terus kemudian kita kan udah bikin ini nih startupnya. Jangan gini ya, tips saya adalah jangan diberikan ke keluarga dan teman dekat, karena kita tidak akan mendapatkan valid feedback. Nah, jadi, ini nih catatan penting ini. Ini kayaknya sering banget Mas Ipul ya. Jangan tes produk kita atau gampang percaya kali ya sama orang terdekat kita ya, karena orang kita nih orang timur, gimana pasti nggak enak kan gitu, aduh ini nggak enak banget, tapi aduh nggak enak, takut melukai hatinya gitu ya. Tapi itu menjerumuskan namanya. Oke. Ya
kayak misalnya keluarga memotivasi, suaramu enak, kamu ikut Indonesian Idol dong gitu. Ketika ikut Indonesian Idol gitu dibully gitu sama juri, dibully sama netizen. Sama kasusnya sama. Jadi teman-teman ketika mau memvalidasi sebuah produk, entah kue, entah makanan, entah kerajinan tangan mungkin, benar-benar berikan pada real customer. Teman-teman harus amati nih, oh kira-kira aku mau kasih ke karyawan, kira-kira komunitas karyawan di sini di mana ya? Cari kos-kosan karyawan, samperin, Mbak, kita mau ngadain survei, kita mau pengen dapat feedback dari Mbak. Silakan Mbak kasih sejujur-jujurnya feedback ini. Yang makin candor itu maksudnya makin terus terang makin bagus gitu. Karena itu sebenarnya terus terang itu adalah feedback yang bagus untuk kita. Nah, ini harus kita tuntasin dulu. Nah, kalau ini kita sudah tuntas, terus kita juga minta feedback juga gitu. Misal ini saya jual 15.000 itu kira-kira Mbak mau beli nggak ya? Kita sekalian nanyain pricingnya nih, kira-kira yang cocok dengan kantong mereka berapa gitu, harga yang pas. Jadi bukan hanya value produknya, tetapi pricingnya juga harus fit. Kita harus tanya nih, tapi ketika kita ingin memvalidasi value dengan harga, kita juga harus tahu kalau misalnya kos-kosannya premium, kita kira-kira juga nih harganya berapa nih kalau misalnya nasi satu bungkus. Dengan kos-kosannya pekerja di buru-buru pabrik pasti beda dong. Kenapa? Karena anchor mereka beda. Anchor itu subconscious mind, pikiran bawah sadar. Kayak misalnya saya tanya Pak Mu gitu, misalnya Pak Mu sering beli kopi di Starbucks gitu. Terus ketika ada kopi lain harganya kurang lebih di kisaran 50.000, Pak Mu akan bilang dengan simply bilang wajar, masih murah lah gitu. Kenapa? Karena anchornya Starbucks. Maksudnya di situ. Ketika itu ditanyakan ke saya, misalnya saya biasanya minumnya di Starling gitu ya, di Starling yang biasanya di depan kantor gitu. Berapa kopi Starling? Kopi Starling paling banter 7.000, 10.000 itu udah inilah. Ketika disodorin, misalnya ada satu bisnis kopi, dia nawarin satu varian gitu, misalnya kopi gula aren atau apa, harganya 55.000, otomatis ke reject. Karena apa? Kita sudah salah milih target market, audiensnya aja udah salah. Makanya proses pemilihan itu harus pas dulu. Nah, kalau di bahasanya startup, kita harus paham ini Pak Mu, berapa total addressable marketnya. Jadi misalnya kalau kita ngomongin market nasional nih, saya mau bikin seblak frozen, kira-kira pecinta masakan frozen di Indonesia itu market size-nya berapa? Nah, terus kemudian kita ngomong serviceable obtainable market, kira-kira yang realistis akan menyukai produk kita, yang bisa kita capture itu kurangnya berapa? Biasanya kalau SAM itu lebih menyusut dibandingkan TAM-nya. Ya. Kan kalau TAM itu total, kalau SAM itu udah irisannya lah. Jadi yang kira-kira kalau tadi ngomongin TAM itu mungkin ngomongin market frozen ya, SAM udah mengerucut kita ngomongin market sebelah. Nah terus SOM ini yang paling optimis kita capai berapa? Nah, misalnya kita udah ngomongin, oh aku mulai garap di Depok dulu deh. Nah, kita udah ngomongin SOM nih. Nah, kenapa sih kita perlu ngomongin SOM, SAM, dan TAM ini? Karena kita mau ngomongin kira-kira bisnis kita itu potensi di scale up atau tidak. Jangan-jangan teman-teman punya bisnis, dia oke di satu daerah kecil gitu. Tetapi begitu di scale up, dia langsung bubar. Kenapa? Ternyata penggemar makanan teman-teman ya cuma di daerah situ aja. Di luarnya udah beda culture, beda taste. Sama kayak misalnya makanan-makanan dengan taste Jawa Tengah ketika disodorin ke Jawa Timur, apabila itu dibawa dengan resep apa adanya, rejection-nya sangat tinggi. Kenapa? Orang Jawa Timur tidak terlalu suka manis, tapi orang Jawa Tengah suka manis. Nah, ini beda taste. Jadi benar-benar harus ada customisasi, bahkan sampai harus ganti merek, ganti produk dan lain-lain. Teman-teman
harus detail di sini. Nah, kalau teman-teman udah menguasai ini, teman-teman mantep nih, bikin solusinya mantep nih. Makanya sebelum teman-teman bikin produk, sebenarnya marketing itu sebenarnya sudah ada, Pak. Jadi kalau ditanya branding dulu atau marketing dulu, kalau saya orang marketing dulu dong. Biar nanti dilabrak sama orang branding. Satu pertanyaan sederhana, Mas Ipul. Sederhana gitu, dan ini mungkin udah sering kali ditanya berulang-ulang. Dan saya pengen penasaran sama jawaban Mas Ipul. Mas Ipul, kalau ditanya jawaban paling sederhana, apa sih bedanya sales, marketing, sama branding? Dalam bahasa yang paling sederhana bedanya apa? Dalam bahasa paling sederhana, ini kalau bahasa saya, marketing itu adalah bagaimana kita membaca demand yang ada di market. Demand itu identik dengan problem. Oke. Ya. Oke. Sedangkan sales, bagaimana membuat market membeli solusi kita. Oke. Nah, branding ini sebenarnya muncul atau istilahnya, kalau bagi saya sendiri ya, branding ini bisa dimunculkan ketika sudah terjadi supplier yang makin banyak, rapid, dan kita ingin dibedakan produk kita dengan produk yang lain. Makanya di market harus muncul persepsi tentang sebuah produk. Ini sama-sama jualan kopi nih. Jadi harus ada positioning yang berbeda, posisi yang berbeda. Nah, itu antara produk saya dengan produk kompetitor ABCD. Jadi versi simpelnya, branding ini persepsinya, bagaimana market mempersepsikan produk kita, karena nanti akan muncul banyak sekali opsi di market. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi bagi pebisnis kalau dia sebenarnya the only one supplier, itu sebenarnya branding itu jadi less priority. Kenapa? Karena tanpa branding pun produk mereka akan keserang. Misal nih, Pakmu melihat ada satu daerah yang di situ tidak ada sama sekali supplier beras. Pakmu masuk di situ, merek apapun akan kemakan. Sama kayak kejadian pas kondisi langka minyak goreng, Pakmu. Orang akan gelap mata aja. Yang penting minyaknya ada, barangnya ada, harga cocok, itu mereka akan ambil. Tetapi masalah problem ketika situasi sudah mulai normal, Bang. Harga sama, barangnya sama-sama ada, muncul yang namanya option paralysis. Market lumpuh nih, mana ya kira-kira. Nah, ini persepsi branding jalan nih. Nah, mau mana nih? Apakah ada yang langsung minyak goreng sehat gitu, posisi minyak goreng sehat gitu, atau minyak goreng murah gitu, atau minyak goreng 3 kali saring, macam-macam itu positioning dari itu. Keren. Kebayang bedanya ya, Mama? Ya. Mungkin ya saya kalau mendengar dan berusaha menangkap yang Mas Ipul sampaikan terkait sales, branding, dan marketing itu, yang saya bayangin itu kalau sales itu berarti menangin dompetnya pelanggan gitu ya. Oh iya, betul. Karena kan harus terjadi closing dong. Iya. Nah, sebelum menangin dompet pelanggan, marketing itu mungkin winning your customer's mind lah, pikirannya dia di sini gitu. Branding itu mungkin winning your hearts, your customer's heart gitu. Saya nangkapnya tuh gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau waktu kita pengen beli minyak gitu ya, itu kan ada di sini gitu. Ya kan? Iya. Terus aku kepengen mereknya Vilma karena artis itu pakai gitu. Itu kayaknya lebih banyak di sini. Atau aku juga suka yang ini karena yang ini rasanya kayaknya lebih sehat dipersepsikan gitu. Kayaknya di sini gitu ya. Waktu membayar itu sales itu keluarnya dari kantong, mungkin gitu ya. Iya, Mas. Nice. Oke, Mas Ipul. Nanti kalau misalnya kita diserang pakar yang lain, aku ada tetapnya gitu. Tenang, aku belain Mas.
Oke, oke. Oke, Mas Ipul masih ada slide lagi. Mungkin boleh ini nanti masih. Oh iya. Sebentar, saya cek waktunya. Cek waktunya dulu aja. Oke, boleh masih ada sampai 24.5. Oke, berarti berapa menit? Masih ada sekitar 12 menit. Oh, 12 menit. Nah, Yes. jadi teman-teman, nah ini mulai muncul ini ya, mulai muncul branding case. Ada yang namanya kalau di dalam dunia startup harus sudah dimunculin yang namanya unfair advantage. Jadi keunggulan kita dibandingkan kompetitor itu harus sudah dibaca oleh market. Market juga harus sudah tahu ini, dan kita harus sudah mendesain ini dari awal. Berarti kita kalau sudah ngomongin ini, berarti kita sudah paham nih, market sudah punya banyak opsi sekarang. Makanya ketika market sudah punya banyak opsi, suppliernya bukan hanya satu, maka mau tidak mau kita marketing itu sudah ini ya, sudah berkembang. Bagaimana nanti kita, kalau marketing bahasanya gimana kita memunculkan trust agar produk kita yang lebih dipilih dibandingkan kompetitor yang lain. Nah, ini sih PR-nya itu sekarang. Teman-teman, kalau masih jadi pemain awal, teman-teman problemnya adalah bagaimana mengedukasi market kalau mereka punya problem. Ketika mereka sudah sadar punya problem, bahkan kompetitor lain sudah paham, oh ternyata problem ini banyak cuannya, akhirnya mereka produksi juga. Awalnya yang jual geprek cuma satu di situ. Gara-gara yang jual geprek laris, mereka melihat market validation gitu ya. Ternyata yang ngantri banyak. Akhirnya semuanya tetangga-tetangganya pada bikin geprek juga. Nah, ini mulai muncul karena kebanyakan orang gitu sih Pak Mo. Mereka tidak melakukan market validation sendiri, tapi melihat orang lain sukses dengan bisnis itu, mereka ikutan. Saya penasaran sama teman-teman yang nonton ini ya, yang ikut Zoom ini. Teman-teman ketika muncul dengan ide yang bisnis teman-teman jalani saat ini, teman-teman meriset sendiri atau ngelihat ada yang sudah jalan dan jalannya bagus. Silakan. Ini pertanyaan dari Mas Ipul. Teman-teman yang jalanin usaha nih sekarang, kita pengen tahu, apakah teman-teman melakukan riset sendiri atau sesederhana, oh si dia bisnis itu berhasil atau rame, ikutan deh gitu. Gitu ya Mas Ipul ya? Iya, betul. Apakah sesimpel cuman lihat tetangga kanan kiri, oh ya udah gitu kan? Saya rasa kalau urusin tadi ngomongin ayam geprek, kayaknya kebanyakan market validation-nya lihat kanan kiri deh. Soalnya saya curiga kayaknya akhirnya bule-bule itu juga bikin ayam geprek Mas Ipul. Ya kayaknya ada ayam geprek mozzarella itu bule yang bikin ya, masa orang kita? Orang kita juga ya. Karena mozzarella ya. Gitu ya. Jadi saking luar biasanya itu ayam geprek, dari ayam geprek yang tradisional ya kan, cuma digeprek sama sambal aja, sampai ke ayam geprek mozzarella juga ada gitu. Oke. Tapi memang pengaruh dari culture itu kuat sekali Pak. Jadi kayak drakor gitu. Dulu kita nggak tahu ada yang namanya topoki, pondok dan lain-lain. Sekarang ada di mana-mana, di mall-mall juga sudah banyak. Oke. Nah, ini kayak lumayan nih kayaknya Mas Pul. Kalau saya lihat jawabannya ada yang ATM nih, Erwin Syah ATM, amati tiru modifikasi, lihat kanan kiri berarti ya. Asal bukan amati tiru murahin gitu ya. Itu kompetitor yang suka bikin susah ya, amati tiru murahin, selesai gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, saya pengen tanya spesifik mengenai itu, Mas Ipul. Gimana ketika kita udah riset, bikin produk, udah capek-capek nih riset, bikin produk, edukasi market, wah market mulai bergeliat, terus kita marketing, kompetitor kita cuma ATM, amati tiru murahin. Jangan dijawab dulu sekarang, nanti belakangan ya. Oke, teman-teman, kebanyakan ini 50-50 kayaknya. Jadi ada yang meriset sendiri, ada yang karena contoh, ada yang wah ini Al Husaini istikharah Mas, ini lebih keren lagi, makomnya udah beda gitu ya, udah riset lihat kanan kiri terus istikharah gitu. Masya Allah. Ilyas melihat rumput tetangga lebih hijau. Ilyas, rumput tetangga selalu lebih hijau. Oke.
Sip, ini clear ya, berarti 50-50 Mas Ipul jawabannya. Ya. Ada yang riset, ada yang validasi, lihat dari luar, ada yang dua-duanya. Ada yang combine, bahkan ada yang hobi. Ibu Leni ada riset dan passion sendiri. Oke, lanjut Mas Ipul. Ya, oke. Nah itu teman-teman, sebenarnya meskipun ada plus minusnya sebenarnya, ada pro kontranya sebenarnya. Kalau kita berangkat dari bikin sendiri, itu namanya teman-teman masuk aliran product driven. Product driven itu termasuk orang yang punya nyali lah teman-teman. Jadi tipe-tipe product driven ini adalah mereka yang jeli melihat problem yang ada di market, terus kemudian berani bereksperimen dengan solusi. Karena hanya orang-orang yang punya grit yang tinggi, yang ulet, yang istilahnya tahan banting lah, yang bisa lolos dengan skema ini. Keuntungannya apa kalau teman-teman ngambil yang product driven? Kalau keuntungannya teman-teman jadi orang ini, teman-teman akan mendapatkan yang namanya FMA. Apa itu FMA? First Mover Advantage. Keuntungan orang yang memulai lebih dulu, dia itu di mindset market, dia itu yang melekat paling kuat. Biasanya seperti itu sih. Biasanya seperti itu. Kayak sampai sekarang gitu ya, yang namanya pompa air itu sanyu masih sering disebut gitu. Kayak misalnya apalagi ya Pak Mu ya, banyak ya, Honda RX King gitu. Jadi kebanyakan mereka yang menjadi first mover dan memenangkan hati market saat itu biasanya itu terus ini odol, rinso, ya itu, wah itu nanti bahasanya branding ya. Nah ini karena biasanya first mover keuntungannya itu dia secara subconscious mind, pikiran bawah sadar itu dia dapat advantage di situ. Nah kelemahannya apa? Probabilitas keberhasilannya kecil sekali. Jadi market validation itu kalau misalnya kita tidak kuat secara ini ya, secara teknikal gitu, tidak kuat secara dana, itu biasanya cukup berdarah-darah lah. Ini case ini kalau mungkin ada sahabat kita itu, teman Evapora juga, namanya Pak Andioko. Pak Andioko itu dulu punya satu bisnis ini ya, bisnis percetakannya itu pas bagus banget pada saat itu, bagus banget ya, minimal dia dalam 1 bulan itu paling tidak profit bersih itu bisa menyisihkan sampai setengah M gitu, 500 juta. Nah pada saat dia ada di posisi bisnis percetakannya bagus, dia memulai satu bisnis baru namanya bisnis es krim. Pada saat merintis, dia merasakan yang namanya itu tadi, proses pencarian produk market fit yang berdarah-darah. Jadi minus terus, dan itu berlangsung sampai kurang lebih 2 tahun. Bayangkan, proses pencarian produk market fit itu bisa jadi cukup lama. Kalau Coach Indrawan itu kasih ancer-ancernya kurang lebih 2 tahun. Tapi sebenarnya dengan lean model, teman-teman bisa menemukan, kalau beruntung 1 tahun itu beruntung banget. Tapi bayangkan prosesnya selama itu. Makanya orang lebih senang memilih yang kedua, Pak. Apa? Menjiplak atau amati tiru modifikasi. Nah, teman-teman kalau melakukan proses yang kedua ini, branding itu hukumnya wajib. Nah, ini akhirnya saya munculkan branding. Kenapa? Kalau teman-teman tidak melakukan branding, maka teman-teman akan terjebak dengan yang namanya perang harga, saling sikut, dan lain-lain. Karena kalau teman-teman nggak ada brandingnya, semua produk yang ada di market itu terlihat sama dan hanya berlaku sebagai komoditas saja. Makanya ada yang namanya value fungsional, ada yang namanya value emosional. Nah ini, teman-teman jangan hanya ke fokus value fungsional aja. Teman-teman, aku mau bikin nasi goreng. Karena ngelihat bisnis tetangga, nasi gorengnya rame banget. Dia bikin porsi, misalnya satu porsi tetangga 200 on, dia naikin 300 on gitu. Terus dia kasih bonus sosis, dia kasih bonus telur. Nah itu masih main fitur, teman-teman, main di functional value. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa melihat
kasih pelayanan yang lebih ramah, teman-teman bisa melayani antar jemput. Kalau misalnya ada yang komplain, langsung dikasih nasi goreng baru versi upgrade dan gratis. Nah, misal nih, itu teman-teman udah main customer service, heart to heart gitu. Nah, itu value emotionalnya udah beda nih. Kalau misalnya ada pelanggan datang, teman-teman ngobrol sama pelanggan jadi lebih dekat. Nah, itu bagaimana cara menumbuhkan value emosional. Yang paling susah dibantai atau dikalahkan dan bisa dijadikan barrier entry itu adalah value emosional. Karena kalau value fungsional itu biasanya rapuh banget. Value fungsional itu biasanya akan dikuasai oleh pebisnis bermodal besar. Biasanya. Kenapa? Karena mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar dan memangkas biaya produksi. Biasanya mereka menang di situ. Jadi kalau teman-teman udah lihat ada bisnis lain yang gede yang sukses gitu. Misalnya teman-teman lihat ada Miga Cuan ini kok keren banget ya bisnisnya. Teman-teman langsung kepikiran bikin yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Ya habis teman-teman. Karena mereka bisa bikin yang jauh lebih murah karena skalanya udah sangat gede Miga Cuan. Nah, misalnya contoh seperti itu. Jadi teman-teman harus memiliki sesuatu yang berbeda, yang jelas beda. Nice. Oke, nanti kita di sesi akhir Mas Ipul, di sesi tanya jawab, saya punya satu pertanyaan lagi khusus tadi untuk bagaimana membangun diferensiasi, gimana caranya berbeda. Rasanya hari ini bisnis apaan aja nggak ada yang nggak punya kompetitor. Hari ini kita jualan bakso udah banyak jual bakso, mau jualan fashion udah banyak banget. Oh iya, saya sekaligus ingin menyapa, ini saya barusan lihat di Instagram saya ada Mbak Mutiara, ini foundernya Dan Blank. Dan Blank itu follower di Instagramnya 800.000 lebih. Mudah-mudahan nanti dia bisa kita invite untuk sharing gimana branding dan marketingnya Blank tuh. Iya, nanti malam ya. Oke. Ada lagi Mas Ipul, udah 20.45. Udah cukup. Kita kasih masternya diferensiasi sekarang. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Ipul. Saya yakin teman-teman malam ini punya begitu banyak pertanyaan. Tapi tolong banget submit di kolom Q&A karena nanti saya akan pilihkan pertanyaan yang relevan, pertanyaan yang kira-kira mewakili semua peserta malam ini untuk saya tanyakan ke narasumber kita malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana dan jangan lupa take notes dan share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama bisa belajar.